Halo, saya Octavia Neka Putri, NIM 191141076 dari Psikologi 6B akan menjelaskan jawaban saya tentang dua soal yang telah diberikan pada UAS Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, yakni peran penting dari tiga kerajaan, yaitu dinasti Mughal, dinasti Turki Utsmani, dan dinasti Safawiyah terhadap perkembangan peradaban Islam pada masa lalu dan masa sekarang, dan juga bagaimana harapan saya terhadap ketiga wilayah tersebut terkait dengan peradaban Islam. Yang pertama yakni dinasti Mughal. Dinasti Mughal di India berperan dalam penyebaran agama Islam yang sangat pesat pada masa itu di negara India. Karena pada saat itu India kuno atau disebut bangsa Arya itu mempercayai kepercayaan agama Hindu. Dan agama Islam datang dari dinasti Mughal yang berasal dari Pakistan. Sehingga dinasti Mughal sendiri berperan penting dalam penyebaran agama Islam di India. Dan juga pada bidang pendidikan, dinasti Mughal telah banyak mendirikan perpustakaan, bahkan di setiap daerah yang ia perintah terdapat perpustakaan. Dan juga menyongsong tingginya toleransi antar umat beragama. Karena Raja Akbar sendiri menikah dengan Ratu Joda yang mana ia adalah seorang penganut Hindu Wisnu yang sangat taat. Selanjutnya adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani sangat berperan dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Turki sendiri. Padahal Turki itu sangat heterogen, sama halnya dengan Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, dan juga agama. Di Turki terdapat suku atau ras-ras kebudayaan yang berasal dari Persia, Bizantium, dan juga Arab. Namun mereka bisa menyatukannya menjadi satu sehingga membentuk keislaman dari negara Turki itu sendiri. Dan juga dalam bidang perpustakaan atau pendidikan, kerajaan Turki sangat pesat, di mana ada Raja Cihangir yang sangat mengedepankan keilmuan itu sendiri. Dia juga sangat melindungi para ilmuwan-ilmuwan yang hidup pada masa itu, padahal ilmuwan-ilmuwan pada masa itu mungkin saja tidak sesuai dengan arah politik yang sedang dianut di kerajaan. Dan juga adanya penaklukan Konstantinopel pada masa Turki Utsmani yang juga menjadikan penorehan sejarah di mana dinasti Islam bisa mengalahkan tentara salib di Romawi kuno. Dan hal ini jelas membuat penyebaran Islam semakin luas bahkan hingga ke Roma. Dan yang terakhir dinasti Safawiyah atau dinasti Persia. Dinasti Safawiyah berperan dalam penyebaran Islam di Persia atau Timur Tengah dan juga menjadi pencetus atau pendiri pelopor dari adanya pendidikan kankoh atau pesantren yang didirikan oleh para ulama atau wali pada masa itu. Di pendidikan pesantren pada masa itu juga sudah dipelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti tematik, sejarah, fikih, hadis, tafsir Al-Quran, filsafat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah harapan saya secara pribadi terhadap ketiga wilayah tersebut atas kaitannya dengan penyebaran atau peradaban Islam. Saya harap peradaban Islam dan juga penyebaran Islam semakin meluas di negara-negara tersebut seperti India, Turki, dan juga Persia atau Timur Tengah. Dikarenakan kita tahu negara-negara Timur Tengah seperti Palestina, Iran, Irak, dan lain sebagainya itu sudah sangat mudah sekali terpecah belah dan juga untuk saat ini sangat kacau keadaannya karena terjadi peperangan yang berdasarkan atas agama dan juga politik. Sehingga saya harap semoga tidak terjadi hal-hal seperti ini karena seperti di Turki sendiri yang terdapat banyak sekali perbedaan dari berbagai ras, suku, etnis, dan agama, itu bisa menjadi potensi-potensi yang mendukung untuk terjadinya perpecahan. Bukannya malah menyebarluaskan Islam, justru malah membuat Islam menjadi musuh di negara itu sendiri. Dan juga seperti di India, yaitu untuk saat ini umat Hindu di sana lebih mendominasi dan juga terdapat beberapa diskriminasi terhadap saudara kita yang Muslim di India. Saya harap hal itu tidak terjadi lagi dan tidak semakin menjadi hal yang parah. Tidak semakin parah ke depannya, justru sebaliknya bisa bertoleransi dan juga malah menyebarluaskan Islam. Soal yang kedua adalah bagaimana keadaan
Islam di wilayah domisili sekitar saya. Saya tinggal dengan suami saya di kota Surakarta. Saya tinggal di sini di mana wilayah kami adalah wilayah yang cukup di pinggiran kota, sehingga heterogenisasi masyarakatnya pun sangat banyak juga, dan juga banyak orang-orang yang pendatang atau sekedar tinggal di sekitaran kami hanya untuk bekerja, kuliah, dan pedagang pendatang dari kota-kota lain. Ini pendapat saya pribadi, mungkin dikarenakan di kota, kehidupan kota yang sangat sibuk, ramai, dan individualis itu sendiri membuat masyarakat di sekitar saya banyak yang masih acuh dan terlihat tabu ketika membicarakan soal agama. Kegiatan keagamaan seperti kegiatan pengajian, kemudian khususnya kemarin saat Ramadan itu masih sangat kurang, bahkan untuk masyarakat di sekitar saya itu masih sangat kurang. Tetapi ketika saya datang ke masjid, saya akan menemukan banyak sekali orang yang memakmurkan masjid, yang bergotong royong untuk saling meramaikan masjid seperti itu. Jadi memang meskipun terkesan acuh tak acuh, namun masih ada beberapa masyarakat yang benar-benar peduli akan kemakmuran masjid, dan juga masih menjalankan berbagai kegiatan agama seperti taraweh, waktu TPA, dan lain sebagainya. Jadi ketika di kota, mungkin karena kehidupannya yang masih sangat sibuk dan sudah sangat modern, sehingga masyarakatnya juga sedikit acuh dan tak acuh terhadap kegiatan keagamaan. Mungkin itu yang menjadikan kehidupan keagamaan di sekitar saya menurut saya masih sangat kurang. Tetapi ketika sekarang saya bergabung dengan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, di tempat tinggal saya menjadi lebih mengerti dan lebih tahu kalau masih ada beberapa masyarakat yang peduli dengan Islam di sekitar saya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.